Selanjutnya, kita akan membahas pemeriksaan sisa atau residu. Ada pengertian, tujuan, jenis, dan juga langkah. Yang pertama adalah pengertian residual. Residual adalah selisih dari Y observasi dengan Y prediksi. Adapun tujuan dari pemeriksaan residual adalah untuk melihat kelinearitasan suatu data. Baiklah teman-teman, yang kedua ada jenis residual. Dari plot berikut kita dapat melihat bahwa jarak vertikal di dalam plot ini dikenal sebagai residual. Untuk poin data di atas garis disebut dengan residu positif, dan untuk titik data di bawah garis disebut dengan residu negatif. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Adapun langkah yang pertama adalah kita mencari data kuantitatif yang menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel. Pertama, menentukan mana yang menjadi variabel X dan mana yang menjadi variabel Y. Contoh datanya pada slide berikut antara banyaknya bensin dalam liter dan jarak maksimal. Dalam hal ini kita misalkan banyaknya bensin sebagai variabel X dan jarak maksimal sebagai variabel Y. Nah, langkah keduanya adalah kita membuat persamaan garis regresinya. Berdasarkan tabel sebelumnya, kita membuat tabel berikut dengan menambahkan baris X dikali Y, di mana variabel X kita kalikan dengan elemen variabel Y. Dan juga kita menambahkan baris untuk X kuadrat, di mana elemen setiap variabel X kita kuadratkan. Nah, dari data di atas kita bisa melihat bahwa sigma X adalah 29, sigma Y adalah 155, sigma XY adalah 911,25, sigma X kuadrat adalah 183,5, X barnya adalah sigma X per N yaitu 4,8, dan Y barnya adalah sigma Y per N yaitu 25,8. Selanjutnya kita mencari nilai B, A, dan juga selanjutnya persamaan garis regresinya. Adapun rumus persamaan garis linear itu adalah Y bar sama dengan A ditambah B X bar. Kita mencari B, rumusnya adalah N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat. Kita memasukkan nilai X dan Y-nya menjadi B sama dengan 6 dikali 911,25 dikurang 29 dikali 155 per 6 dikali 183,5 dikurang 29 kuadrat. Maka B-nya adalah 5.467,5 dikurang 4.495 per 1.101 dikurang 841. Kita perolehlah nilai B-nya adalah 3,74. Maka kita memasukkan nilai A berdasarkan rumus persamaan garis linear. A adalah Y bar dikurang B X bar. Kita memasukkan nilai Y barnya tadi 25,8 dikurang nilai B-nya 3,74 dikali X barnya 4,8. Maka kita peroleh nilai A adalah 7,84. Maka persamaan garis regresinya kita peroleh Y aksen sama dengan A tambah BX. Y aksen sama dengan 7,84 ditambah 3,74X. Adapun langkah ketiga adalah kita menggambar scatter plot dan garis regresinya. Nah, grafik kita bisa melihat gambar scatter plot pada PPT berikut. Grafik tersebut menggambarkan data tentang pengaruh banyaknya bensin terhadap jauhnya jarak tempuh yang diplotkan disertai dengan garis regresinya. Setelah kita memasukkan nilai X dan Y pada tabel sebelumnya, maka kita bisa menggambar scatter plot. Maka kita perolehlah titik-titik pada scatter plot berikut.
Selanjutnya kita mencari residual dan menulisnya pada tabel. Rumus residual yaitu Y dikurangi aksen, maka Y aksen adalah 7,84 ditambah 3,74X. Yang pertama, untuk X-nya 5 dan Y-nya 37,5, maka Y aksennya adalah 7,84 ditambah 3,74 dikali 5, maka Y aksennya adalah 26,54. Nah, kita masukkan ke dalam rumus residual tadi, yaitu Y dikurangi aksen. Maka, nilai residualnya adalah 37,5 dikurang 26,54, menjadi 10,96. Demikian juga untuk nilai X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 20. Kita mencari nilai Y aksennya dengan persamaan yang sebelumnya, yaitu 7,84 ditambah 3,74 dikali 4. Maka kita peroleh Y aksennya adalah 22,8. Sehingga kita peroleh nilai residualnya adalah 20 dikurang 22,8 menjadi min 2,8. Demikianlah seterusnya untuk nilai X dan Y, kita menggunakan rumus residual seperti ini. Maka kita perolehlah seperti pada tabel, nilai residual untuk X-nya 2, Y-nya 15 diperoleh residual 0,32. Untuk nilai X-nya 8 dan Y-nya 35 kita peroleh residual min 2,76. Untuk X-nya 1,5 dan Y-nya 10 kita peroleh nilai residualnya min 3,45. Langkah keempat adalah analisis residual. Residual dibuat scatter plot. Sama seperti yang sebelumnya, kita bisa melihat bahwa untuk nilai X-nya 8,5, maka Y-nya 37,5, dan kita perolehlah nilai residualnya min 2,13. Kita bisa melihat dan menganalisis nilai residual dari setiap nilai X dan Y seperti pada tabel berikut ini. Maka yang menjadi kesimpulannya adalah, jika plot berada di sekitar sumbu X, maka hubungan Y dan Y adalah linear. Sedangkan jika plot tersebar dan tidak memusat, maka hubungan X dan Y adalah tidak linear. Poin yang ketiga adalah, untuk melihat adanya outlier atau tidak dari data residual, bisa menggunakan box plot. Intinya adalah hubungan antara variabel X dan variabel Y tidak linear karena plot dari residual tidak memuat di sekitar sumbu X.